Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hmm, topik dalam matematika diskrit yaitu graf. Graf ini sangat berguna ketika kita mempelajari eh, beberapa bidang atau materi lain dalam mata kuliah ilmu komputer. Di sini kita akan memperkenalkan tentang graf. Graf itu eh, objek dalam matematika yang tersusun atas dua macam objek. Yang pertama, himpunan V, atau kita tulis VG ya, supaya untuk menekankan bahwa ini adalah bagian dari graf G. Di mana himpunan V ini anggotanya dinamakan simpul atau vertex atau node. Yang kedua, himpunan E. Nah, anggota E ini pasangan tak terurut dua simpul yang dinamakan sisi atau edge. Jadi suatu graf itu tersusun atas dua objek, eh, himpunan simpul dan himpunan sisi. Selanjutnya, kalau suatu graf G itu eh, objeknya V dan E, kita tulis dengan notasi G dalam kurung V, E. Kemudian, eh, di dalam satu graf, dua simpul U dan V itu dikatakan adjacent atau bertetangga jika ada sisi E yang menghubungkan kedua simpul. Dalam hal ini kita tuliskan E sama dengan UV. Jadi E artinya sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V. Nah, simpul U dan simpul V juga sering dinamakan ya titik akhir dari E. Juga sering dikatakan sisi E insiden pada simpul U dan V. Simpul eh, itu digambarkan dengan lingkaran atau titik. Sedangkan untuk sisi itu nanti kita gambarkan dengan kurva yang menghubungkan dua simpul. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Graf G dengan V-nya simpul-simpul V1, V2, V3, V4. Kemudian E-nya sisi-sisi yang anggotanya E1, E2, E3, E4, E5. Dengan sisi E1 menghubungkan simpul V1, V2. Sisi E2 menghubungkan simpul V2, V3. Sisi E3 adjacent ya, boleh adjacent istilahnya juga boleh ya. V3, V4 dan seterusnya. Yang terakhir sisi E5 menghubungkan simpul V2 dan V3. Nah, ini merupakan contoh graf yang kita nyatakan dalam bentuk himpunan ya. Nah, graf ini dapat kita nyatakan dalam bentuk visual berupa gambar yang tadi kita jelaskan. Simpul kita gambarkan dengan lingkaran, sedangkan sisi kita gambarkan dengan kurva. Jadi pada graf ini memiliki 4 simpul V1 sampai V4. Kemudian ada 5 sisi E1 sampai E5. Nah, ini gambarnya V1 simpulnya, V2, V3, V4. Ada 4 simpul
Kemudian ada 5 sisi. E1 menghubungkan V1, V2. E1, E2, kemudian E3, V3 ke V4, E4, V1 ke V3, E5 menghubungkan V2 ke V4. Jadi secara grafik, graf tadi dapat kita gambarkan seperti ini. Ya, simpulnya ini yang bulatan, sedangkan sisinya berupa kurva. Di sini kita gambarkan dalam bentuk garis. Baik, kita lanjutkan beberapa istilah yang terkait dengan graf. Graf ganda. Graf ganda adalah graf di mana dua simpul memiliki lebih dari satu sisi. Kemudian loop. Loop adalah sisi pada suatu simpul. Kita lihat contohnya. Di sini eh, graf ini merupakan graf ganda karena ada eh, dua simpul yang memiliki lebih dari satu sisi, yaitu simpul U2 dan U4. Di sini U2 dan U4 itu memiliki dua sisi, yaitu E2 dan E4. Kemudian di sini juga ada loop, karena ada simpul yang memiliki sebuah sisi, yaitu simpul U1. Dia memiliki sisi E5. Nah, sisi E5 ini yang dinamakan dengan loop. Jadi dia berawal dari U1 dan berakhir di U1. Jadi gambar tadi merupakan graf ganda dan juga sekaligus di situ ada loop. Kemudian derajat suatu simpul. Derajat suatu simpul itu kita tuliskan dengan notasi deg V, ya, artinya degree. Derajat simpul V adalah banyaknya sisi yang berisi simpul tersebut. Nah, ini ada satu teorema yang menyatakan hubungan antara eh, simpul dan derajat, simpul dan sisi. Ya. Di sini dinyatakan bahwa banyaknya derajat suatu simpul graf sama dengan dua kali banyaknya sisi graf tersebut. Baik, kita lihat contohnya. Pada graf ini, derajat V1 ini ada dua, yaitu ada dua sisi E1 dan E4 yang adjacent dengan V1. Kemudian eh, derajat V2 adalah tiga, karena ada tiga sisi yang eh, adjacent kepada V2, yaitu E1, E2, dan E5. Derajat V3 sama dengan 3. Di sini yang sisi-sisinya adalah E2, E3, dan E4. Sisi-sisi yang adjacent ke V3. Kemudian derajat uh, simpul V4 ada dua, yaitu di sini ada dua sisi yang adjacent ke V4, yaitu E3 dan E5. Kalau ini kita jumlahkan, 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. 10 berarti dua kali jumlah sisi. Jumlah sisinya ada S1 sampai S5, ada 5. 5 kali 2, 10. Itulah yang eh, ilustrasi dari teorema tadi. Ya, banyaknya derajat suatu simpul graf sama dengan dua kali banyaknya sisi graf tersebut. Kemudian eh, hal lain yang terkait dengan graf, eh, ada simpul yang memiliki derajat nol. Simpul ini dinamakan simpul terisolasi. Kalau derajatnya nol berarti tidak ada sisi yang adjacent ke simpul tersebut. Kemudian suatu graf yang memiliki berhingga simpul dinamakan graf berhingga,
Sedangkan yang memiliki tak hingga simpul dinamakan graf tak hingga. Graf trivial adalah graf yang hanya memiliki satu anggota. Kemudian graf bagian. Misalkan kita punya graf G dengan eh, himpunan simbol V dan himpunan sisi E. Kemudian ada graf lain H. H itu graf dengan simpulnya V, himpunan simpulnya V prime dan himpunan sisinya E prime. Graf graf H ini dinamakan graf bagian G jika memenuhi pertama setiap simpul di dalam V prime merupakan bagian dari atau anggota dari simpul di V. Kemudian setiap eh, sisi pada E prime merupakan sisi pada E. Contoh, di sini kita akan menunjukkan bahwa graf H merupakan graf bagian dari graf G. Nah, pada gambar ini ditunjukkan dulu graf G. Graf G memiliki 5 simpul V1 sampai V5. Sisinya ada 6, E1 sampai E7. Kemudian kita lihat graf A di sebelahnya. Graf A di sini memiliki 4 simpul dan 5 sisi. Kalau kita perhatikan, semua simpul yang ada di H, yaitu V1, V2, V3, sampai V4, itu juga ada di graf G. Kemudian semua sisi yang ada di graf H juga ada di graf G. Dengan demikian, graf H merupakan graf bagian dari graf G. Kemudian graf isomorfik. Eh, graf G dan G bintang dikatakan isomorfik ya jika ada korespondensi satu-satu, yaitu ada fungsi satu-satu dari V ke V bintang, sehingga jika sisi UV itu adalah di G, maka sisi FU, FG adalah sisi di G bintang. Contoh, kita berikan contohnya dua graf yang isomorfik. Di sebelah kiri ada graf G dengan simpul P1 sampai P5. Terus di sini eh, di sebelah kanan ada graf G bintang dengan simpul Q1 sampai Q5. Perhatikan di sini bentuknya berbeda. Namun kedua graf ini isomorfik. Alasannya adalah kita bisa membuat korespondensi satu-satu sebagai berikut. Kita definisikan korespondensi F dari V ke V bintang dengan definisi demikian. P1 dikaitkan ke Q4, P2 ke Q3, Q3 ke Q5, P4 ke Q1, dan P5 ke Q2. Nah, kalau korespondensinya demikian, maka nanti kita lihat P1, P2 itu ada di G, maka FP1, FP2 sama dengan Q4, Q3. Itu ada di G bintang. P2, P3 di G. Maka FP2, FP3 itu akan sama dengan Q3, Q5. Ini juga ada di G bintang. Sisi P2, P3 ada di G. Korespondensinya adalah sisi FP1, FP2, FP4.
nilainya sama dengan Q3 Q1. Ini juga dari G bintang. Dan yang terakhir P1 sisi P4 P5 ada di G dan berakibat FP4 sisi F4 F5 sama dengan sisi Q1 Q2 juga ada di bintang. Sehingga kedua graf tadi isomorfik. Jadi kalau kita lihat kembali gambarnya nanti ini dicek lagi dengan gambar di atas ya. Di sini tadi ya, misalnya tadi uh, P1 P2 berakibat Q3 Q4 Q4 Q3 P1 P2 ini berakibat Q3 Q4. Jadi korespondensinya itu uh, satu-satu. Isomorfik tidak berarti bentuknya sama ya. Namun ada korespondensi satu-satu. Demikian ya perkenalan perkenalan tentang graf. Pembahasan tentang ini eh, sangat luas. Kita akan lanjutkan pada kuliah di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.